Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang media converter ini. Nah, buat kalian yang mungkin mau memperpanjang wifi-nya, itu bisa menggunakan fiber Ethernet media converter ini guys. Banyak banget dijual di toko-toko online atau di toko-toko jaringan di daerah kamu. Berbagai merek juga ada Zimlink, ada ini HS Airpo, ada juga yang biasa itu apa ya? Pokoknya yang biasa ada, yang murah yang 118.000 udah dapat sepasang. Kalau yang ini HS Airpo ini saya dapatkan dengan harga 160.000 sepasang, jadi 1A dan 1B. Nah, ini dia. Ini 2 kali 155 Mbps dan juga fiber optik. Maksudnya RJ45. Oke, sekarang saya buka yang ini dulu, yang sepasang. Nah, ini digunakan untuk memperpanjang wifi hingga panjangnya 20 km. Nah, cocok banget buat kamu yang punya saudara udah punya akses internet dan ingin berbagi, ingin misalkan patungan bayarnya. Nah, itu bisa pakai converter ini sejauh apapun itu, sampai 20 km panjangnya jarak rumah kamu sama saudara kamu itu. Nah, ini bisa pakai ini dengan penghantarnya itu kabel fiber optik. Jadi nanti dari LAN itu dikonvert menjadi fiber optik dan dikonvert lagi menjadi LAN lagi. Pastinya sepasang. Untuk yang A bagian pengirimnya, pengirim data, dan bagian B itu adalah penerimanya. Nah, ini adalah fiber optik yang A. Kemana ini entah, nggak ada. Biasanya tulisan A nya ada. Nah, ini bisa, nah ini CM100A, berarti ini adalah A ya. Yang satunya B. Nah, ini dengan daya power 5 volt 1 ampere. Jadi hemat, hanya 5 volt 1 ampere. Meskipun dinyalain terus, dicolokin terus, itu tidak mempengaruhi tagihan listrik ya tentunya. Benar-benar hemat banget. Di dalamnya ini sudah ada heatsinknya atau pendinginnya, jadi jangan khawatir suhu panas. Selain ada kisi-kisi seperti ini untuk udara, juga ada heatsinknya atau pendingin. Yang satunya juga sama, cuman bedanya yang 1A yang 1B, cuman itu aja bedanya. Meskipun dibolak-balik juga bisa, B ke A bisa atau A ke B juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting sepasang ya. Bener banget, ini converter bisa jadi solusi buat berbagi akses internet. Mungkin untuk saudara, mungkin juga untuk teman, atau mungkin juga punya 2 rumah atau punya 2, ya misalkan pasang internetnya itu di toko dan mau dibawa pulang ke rumah yang jaraknya mungkin 1 km atau mungkin 2 km, itu bisa banget pakai converter ini. Jadi nggak perlu dong untuk berlangganan 2 tagihan atau mungkin 2 akun ya. Jadi cukup satu saja, berlangganan 1 ISP dan dibawa pulang ke rumah. Itu bisa. Daripada bisa sih pakai radio, pakai misalkan tenda yang O3 itu bisa 1 km, tapi lebih stabil pakai kabel fiber. Ya, ini kok A-nya ada di sini ternyata, stiker A. Makanya tadi nggak ada stiker A-nya, ternyata nempel di sini. Oke, nggak apa-apa, meskipun nggak ada stiker A,
yang menandakan kalau yang B ada ini. Cara membedakan ya gampang banget, cuman dilihat di label yang bawah ini pasti ada mana yang A dan mana yang B. Jadi jangan sampai keliru. Misalkan dari B dicolokin ke B, nggak bisa. Jadi dari A harus ke B atau dari B ke A. Seperti itu bisa. Dan ini adalah buku manualnya. Seperti biasa, ini adalah keterangan-keterangan yang mungkin bisa dibaca saat santai. Dan HSCM 100 ini ada juga HSCM 1000. Nah, ini yang sudah gigabyte. Tapi kali ini yang saya beli adalah yang CM100. Jadi maksimal bisa membawa bandwidth 100 Mbps. Tidak bisa lebih ya. Jadi kalau misalkan dari ISP-nya 300 MB, 300 MB, itu harus pakai yang gigabit ya. Seperti biasa mendapatkan 2 adaptor dengan output 5 volt 1000 mA atau 1 ampere. Dengan model seperti ini, yang pasti kalau model seperti ini bakalan memakan tempat di colokan yang miring. Dan seperti ini colokannya. Jadi saran aja kalau misalkan pakai adaptor yang seperti ini, misalkan banyak, itu pakai aja yang segi 4. Jadi satu colokan 4 itu ya. 4 lubang. Oke, kita sisihkan dan sekarang saatnya simulasi. Nah, di simulasi kali ini saya membutuhkan 2 buah konverter alias sepasang A dan B. Kita colokin yang A ke adaptor powernya dan juga yang B. Dengan adaptor powernya sama, 5 volt 1 ampere. Oke, selain itu, kita membutuhkan yang pastinya itu modem. Nah, ini umpamakan ya, ini adalah modem utama. Kamu berlangganan internet dari modem ini, bisa dari Bisnet, dari IndiHome, bisa dari Iconet, atau dari yang lain juga, Xhome atau yang mana saja, terserah. Nah, dan juga kabel fiber. Kabel fiber ini yang saya punya 100 meter panjangnya. Kalian bisa pakai yang panjang mungkin 250 meter, 400 meter, terserah. Itu sama saja, tergantung dari jarak. Berapa jarak yang bakalan kamu tempuh untuk menghubungkan internet ini ke lokasi. Selain itu kita juga membutuhkan kabel LAN tentunya ya. Sebentar. Nah, ini adalah kabel LAN. Pendek terserah, panjang juga nggak apa-apa. Colokin saja ke LAN 1 sampai LAN 3, asal bukan LAN 4. Dari modem yang ada internetnya ya. Setelah itu dari port 1, 2 atau 3 itu harus dicolokin ke media converter yang A. Dari LAN modem tancepin ke LAN media converter yang A. Terserah mau merek Netlink, HSRPO, Zimlink atau yang lain, nggak apa-apa, yang penting dari A. A itu sebagai pengirim datanya. Dan setelah itu buka ini penutup fibernya, tancepin ke port atau ke lubang fiber optik di konverter A ini.
Dengan posisi ini kan yang lubang atas, jadi posisinya seperti ini sampai berbunyi klik. Nah, seperti itu. Harus benar-benar nancep rapat. Dia akan membawa data, mengkonvert data dari LAN menjadi fiber optik. Itu sepanjang yang kalian pingin. Mau 100 meter, 200 meter, mau disambung pakai penyambung ini kan ada ya sambungannya ya. Yang harganya nggak nyampe 2000 itu. Nah, ini kalian tancapin ke fiber optik yang B di konverternya sampai berbunyi klik. Seperti itu, dan juga kabelan tentunya untuk mengkonverter lagi dari fiber menuju ke LAN. Baru dari LAN ini bisa ditancapin ke modem. Mau modem bekas atau modem yang baru juga apa-apa. Biasanya itu tenda N301 itu murah. Tancapin ke bagian WAN. Kalau untuk modem yang seperti tenda atau Totalink atau yang lainnya yang bukan bekas SMIDI ya. Nah, dia akan mengkonvert dari LAN. Dari LAN ini dikonvert ke fiber optik sepanjang yang kamu mau. Setelah itu dikonvert lagi menuju ke LAN dan masuk ke modem datanya. Jadi ini jadi solusi untuk memperpanjang akses WiFi baik di rumah atau mungkin di gedung lantai 1 sampai 5 atau berapapun itu bisa. Jadi misalkan internetnya di bawah ya. Selain itu juga bisa pakai ini nih. Ini 100 Mbps Ethernet Fiber Switch. Nah, ini selain mengkonverter dari LAN menuju fiber optik dan mengkonverter lagi menjadi LAN, ini juga berguna sebagai switch hub ya. Ini maksimal 100 Mbps yang bisa dibawa. Banyak jenisnya konverter sesuai kebutuhan ya. Nah, yang ini untuk powernya 5 volt 2 ampere. Kalau yang tadi 5 volt 1 ampere, karena ini mungkin sebagai switch juga, jadi harus memiliki power yang agak gede, 2 ampere. Oke, kita buka langsung plastiknya. Tipe yang kali ini adalah 2 fiber dan 3 Ethernet. Jadi dua port fiber optik dan juga 3 RJ45. Nah, ini untuk FX1A, FX2B dan juga LAN 1, 2 dan 3. Ini semuanya bisa dipakai. Untuk RJ45-nya juga berguna sebagai switch hub. Jadi cara kerjanya seperti apa? Oke. Kita lepas yang ini dulu. Kalau yang tadi adalah media converter mode single ya. Jadi hanya satu jalur. Kali ini bukan mode single. Tapi seperti ini, Ethernet switch converter. Dari A kita tancapin langsung ke B. Seperti biasanya. Kalau dari A ke A nggak bisa. Harus berlawanan. Dari B ke A atau dari A ke B. Nah, seperti ini sumber internet sudah masuk ke port fiber yang B. Dengan begini, untuk LAN atau RJ45
port 1, 2, dan 3 ini sudah mendapatkan akses internet. Dan juga untuk yang port fiber A itu bisa ditarik lagi dengan kabel fiber optik dan disambung ke B, entah itu yang model seperti ini atau mungkin model yang single seperti yang tadi juga bisa. Nah, ini semua sudah bisa berfungsi sebagai switch hub. Sangat mudah, bisa langsung tancapin ke laptop juga bisa atau ke modem. Semuanya ditancapin ke modem juga bisa. Dengan kabelan misalkan dari sini kabelan misalkan 50 meter, yang sini 100 meter. Nah, itu bisa. Atau mungkin yang sini 50 meter, yang sana 100 meter kabelan. Tentunya FTP, mode outdoor atau mode indoor juga bisa. Kalau cuma ngirim data pasti bisa. Nah, ini sebagai switch hub juga. Jadi untuk port A fibernya kalian bisa tancapin lagi di sini, di port A sini tancapin dan ditarik sepanjang yang kalian mau. Dan kalian membutuhkan lagi yang B ini, kalian tancapin ke B di sini, dari A ke B ya, sepanjang kabel fiber yang kalian miliki. Atau mungkin bisa jenis Ethernet switch converter seperti ini lagi, tapi ditancapin di B, itu masih bisa. Jadi sistemnya itu estafet sambung menyambung menjadi satu. Dengan catatan kalau di sini dicabut, nah pasti di sini juga nggak ada internetnya, pasti mati. Kalian bisa juga dari kabelan ini kalian tancapin ke LAN lagi seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi B ini nanti disambung ke fiber optik dan ditancapin ke A. Tuh, karena itu B jadi harus ke A. Gak harus A ke B, tapi B ke A juga bisa. Pokoknya bolak-balik seperti itu ya. Jangan A ke A atau B ke B, itu nggak bisa. Oke, mungkin itu saja video untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.